Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai reksadana. Anggotanya ada saya, Hania Oktavialita. Saya Leni Riani. Saya Leli Rahmaningsih. Untuk mengefektifkan waktu, silakan Leni. Di sini ada pengertian dari reksadana. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2002, yaitu dalam PSAK nomor 49, pengertian reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi, serta sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan di sini ada pengertian dari saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seorang individu atau badan usaha terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang memberikan hak atas pendapatan dan aset perusahaan. Harga saham cenderung fluktuatif karena tergantung dari tingkat permintaan dan penawaran saham tersebut dengan banyak faktor seperti kinerja perusahaan, suku bunga, inflasi, hingga kondisi sosial dan politik saat ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hania. Di sini ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan investasi yang portofolionya terdiri dari instrumen aset jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun, memiliki kualitas tinggi, dan menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Nah, reksadana pendapatan tetap ini merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang. Lalu yang ketiga ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham. Lalu yang keempat ada reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana yang sebagian besar portofolionya diinvestasikan dalam saham perusahaan yang terdapat di bursa saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leoni. Dan di sini ada beberapa fitur dan keuntungan investasi reksadana. Yang pertama yaitu ada meningkatkan diversifikasi atau dana dikelola dengan melakukan diversifikasi kepemilikan ke banyak instrumen atau bisa disebut dengan diversifikasi dapat mengurangi risiko investasi. Dan yang kedua yaitu ada likuiditas harian. Likuiditas harian yaitu pemegang reksadana dapat menjual kepemilikan mereka kembali berdasarkan harga nilai aktiva bersih pada hari yang sama. Yang ketiga yaitu ada manajemen investasi profesional. Manajemen investasi profesional yaitu reksadana dikelola oleh manajer portofolio untuk mengawasi dan memantau strategi investasi dana investor. Dan yang keempat yaitu ada modal investasi fleksibel. Dapat berpartisipasi dalam investasi yang mungkin hanya tersedia untuk investor dengan dana lebih besar. Yang kelima yaitu ada pengawasan pemerintah, yaitu reksadana diatur oleh pemerintah serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK. Yang keenam yaitu ada kinerja transparan dan mudah dibandingkan. Semua reksadana wajib melaporkan informasi yang sama kepada investor sehingga investor lebih mudah untuk membuat perbandingan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Selanjutnya di sini ada risiko investasi reksadana, itu ada 4. Yang pertama risiko penurunan nilai, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko wan prestasi, dan yang keempat ada risiko ekonomi dan politik.
Selanjutnya ada tujuan berinvestasi reksadana. Yang pertama, untuk kebutuhan dana darurat dikategorikan untuk produk reksadana pasar uang. Yang kedua, untuk kebutuhan jangka pendek sampai menengah dikategorikan untuk produk reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, untuk kebutuhan jangka menengah sampai panjang dikategorikan untuk produk reksadana campuran. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan jangka panjang sampai sekarang dikategorikan untuk produk investasi reksadana saham. Selanjutnya ada cara kerja reksadana. Yang pertama, manajer investasi akan mengumpulkan dan mengelola dana nasabah. Yang kedua, total dana yang sudah dikumpulkan akan diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi sesuai dengan yang tertera di prospektus. Yang ketiga, nasabah akan menerima laporan dari manajer investasi tentang dana yang diinvestasikan secara berkala. Dan di sini ada cara investasi reksadana. Caranya yaitu ada yang pertama, pastikan Anda menggunakan dana yang sudah dipisahkan khusus untuk investasi. Yang kedua yaitu jika Anda investor baru, buat identitas investor atau bisa disebut dengan SID dengan mudah melalui aplikasi DigiBank by DBS. Dan yang ketiga, diskusikan profil risiko dan strategi investasi dengan relationship manager DBS Treasury. Dan yang keempat yaitu pilih produk yang tepat di aplikasi DigiBank by DBS di kategori kinerja terbaik, terpopuler, dan scoring terbaik hasil analisis investa. Di sini ada contoh soal. Kita ingin menghasilkan uang 100 juta di usia 25 tahun dan saat ini usianya 20 tahun. Nah, investasi dana di reksadana saham dengan keuntungan yang diharapkannya 16% per tahun. Dan untuk penyelesaiannya, tujuan investasi yaitu punya uang 100 juta. Dan untuk target atau jangka waktu investasi 5 tahun atau setara dengan 60 bulan. Return yang diharapkan 16% per tahun. Maka perkiraan dan investasi yang harus dialokasikan yaitu 1.098.472 per bulan. Lalu di sini ada studi kasusnya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat dana kelolaan atau NAB industri reksadana hingga 12 Februari 2020 tercatat sebesar 539,11 triliun atau turun 0,56% dibandingkan jumlah dana kelolaan reksadana pada Desember 2019 sebesar 542,2 triliun. Dalam paparan soal update terkait isu pasar modal terkini yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atau OJK, jumlah NAB reksadana itu porsinya mencapai 67,30% dari dana kelolaan industri pengelolaan investasi per 12 Februari 2020 yang tercatat 801,02 triliun. Kesimpulannya, reksadana muncul sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk mengatasi risiko atas investasi mereka. Dalam memilih reksadana, investor diharapkan untuk mempertimbangkan faktor biaya. Banyak sekali jenis reksadana sehingga investor harus bisa memilih jenis reksadana apa yang akan diinvestasikan. Investor juga harus bisa mengenali karakteristik investasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.